Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali berjumpa pada renungan hari ini, hari Jumat tanggal 17 April tahun 2026. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga. Atas berkat Tuhan, kami boleh memulai hari baru kami pada hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati kami pada hari ini. Secara khusus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi bekal dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat, tanggal 17 April tahun 2026, tertulis di Galatia 3 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering terbiasa menilai sesuatu berdasarkan usaha kita. Kalau kita belajar rajin, kita mendapatkan nilai bagus. Kalau kita bekerja keras, kita mendapatkan hasil yang terbaik. Prinsip ini baik dalam kehidupan dunia ini. Tetapi sering tanpa sadar kita membawa pola pikir ini ke dalam kehidupan rohani kita. Kita merasa diterima Tuhan karena kita rajin beribadah, rajin melayani, ataupun melakukan hal yang baik. Lalu muncul pertanyaan penting dalam benak kita. Apakah keselamatan dan hubungan kita dengan Tuhan ditentukan oleh usaha kita? Oleh karena itu firman Tuhan hari ini menjawab dengan tegas kepada kita. Orang benar akan hidup oleh iman. Melalui renungan hari ini ada 3 poin yang hendak saya bagikan untuk kita semua. Yang pertama, keterbatasan hukum Taurat. Rasul Paulus menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh hukum Taurat. Mengapa? Karena hukum Taurat menuntut kesempurnaan.
Artinya kalau seseorang ingin dibenarkan lewat hukum, ia harus melakukan semuanya tanpa gagal. Tetapi kenyataannya, kita semua manusia pernah gagal. Semua manusia pernah jatuh ke dalam dosa. Tak ada yang sempurna. Hukum Taurat itu seperti cermin. Ia menunjukkan dosa kita, tetapi tidak bisa menyelamatkan kita. Seperti orang yang bercermin dan melihat wajahnya yang kotor. Cermin itu menunjukkan kotorannya, tetapi tidak bisa membersihkannya. Begitu juga hukum Taurat. Ia menunjukkan dosa kita, tetapi tidak memberi keselamatan. Kedua, pembenaran hanya oleh iman. Firman Tuhan mengatakan orang yang benar akan hidup oleh iman. Ini berarti kita dibenarkan bukan karena usaha kita, tetapi karena percaya kepada Tuhan. Iman di sini bukan sekedar percaya secara pikiran kita, logika kita, tetapi percaya dengan sepenuh hati kita, bersandar pada anugerah Tuhan, mengandalkan karya keselamatan Tuhan, bukan usaha kita sendiri. Keselamatan adalah anugerah, bukan upah. Pemberian, bukan hasil kerja kita. Ibarat seseorang yang tenggelam di tengah lautan. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Satu-satunya harapannya adalah seseorang melemparkan pelampung. Tugasnya bukan berenang lebih kuat, tetapi percaya dan berpegang pada pelampung tersebut. Demikian juga dengan kita. Kita diselamatkan bukan karena kita kuat, tetapi karena percaya dan berpegang pada firman Tuhan. Dan yang terakhir untuk kita pada renungan hari ini, hidup oleh imanlah dengan setiap hari. Hidup oleh iman bukan hanya soal keselamatan di awal, tetapi juga cara hidup kita setiap hari. Apa artinya hidup dengan iman? Bersandarlah kepada Tuhan dalam segala hal. Bukan bersandar pada kekuatanmu sendiri. Tetap percaya di tengah pergumulan, persoalan yang kita hadapi sehari-hari. Saat dalam keadaan sulit, iman harus tetap berkata, Tuhan setia, melakukan kebenaran karena iman, bukan karena taat hukum. Kita taat bukan karena terpaksa, tetapi karena kita mengimani dan mengasihi Tuhan. Iman mengubah cara kita hidup dari takut menjadi percaya, dari usaha sendiri menjadi berpegang dan bersandar kepada Tuhan, dari beban berat menjadi sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa kita tidak dibenarkan karena usaha kita. Kita tidak diselamatkan karena perbuatan kita. Kita hidup karena iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Refleksi bagi kita hari ini. Apakah kita masih mengandalkan diri sendiri? Ataukah kita sudah sungguh hidup di dalam iman kita? Mari belajar setiap hari untuk mengatakan dalam diri kita, Tuhan, aku percaya kepadamu, bukan kekuatanku, melainkan anugerah-Mu yang senantiasa menopang dalam hidupku. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, atas sapaan firman-Mu di pagi hari ini.
Kiranya Tuhan firman-Mu menjadi bekal dalam hidup kami sehari-hari. Berkati kami ya Tuhan di setiap langkah kehidupan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan yang melindungi kami, yang memberkati kami, dan menyertai kami di sepanjang hari ini. Dan juga ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu di tengah-tengah hidup kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah masyarakat sekitar kami. Biarlah nama-Mu semakin kami permuliakan melalui kehidupan kami yang senantiasa berpegang pada firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mengakhiri renungan hari ini, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.